Ambisius Indonesia, di video kali ini kita akan membahas kembali soal KSM IPA MTS Part 3. Yuk langsung saja kita simak videonya. Soal nomor 1. Ketika perkemahan Sabtu Minggu Persami, seorang pramuka penggalang MTS memasak air seperti gambar berikut. Jika pada proses pemanasan air terdapat perpindahan kalor, maka pernyataan berikut yang benar adalah terjadi pembahasan. Karena saat pemanasan air, uap yang panas akan naik terdorong keluar sebab suhunya yang panas, namun karena terhalang oleh tutup teko atau panci, uap tersebut kembali lagi atau hanya berputar saja. Namun jika tanpa penghalang, uap tersebut akan naik atau keluar. Uap inilah yang dinamakan arus konveksi atau peristiwa konveksi karena partikel dari air tersebut tidak ikut berpindah, hanya uapnya saja. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 2. Seorang peneliti melakukan percobaan untuk mengetahui jalur biosintesis salah satu protein Splicosmus dari suatu sel hewan. Ia membuat antibodi berlabel radioaktif untuk protein tersebut, kemudian mengujinya pada beberapa bagian sel, hasil fraksionisasi seluler. Pada fraksi mana sajakah peneliti tersebut kemungkinan menemukan struktur liver grain? Pembahasan. Splicosmus merupakan komplain enzim yang berfungsi untuk memisahkan intron transkrip pra-mRNA. Enzim itu sendiri merupakan protein yang terletak di dalam sel intraseluler, sehingga disintesis dengan menggunakan ribosom bebas, bukan ribosom kasar pada retikulum endoplasma, sehingga tentunya akan ditemukan pada sitosol, karena enzim ini dapat digunakan untuk proses splicing mRNA yang terdapat di nukleus. Maka dari itu, Splicosmus akan ditemukan juga pada nukleus. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 3. Seorang tukang kebun ingin agar tanaman mawarnya bertambah rimbun, maka ia memangkas pucuk-pucuk dari tanaman mawarnya. Setelah beberapa hari, tampak beberapa tunas ketiak tumbuh. Beberapa minggu kemudian, tanaman mawar tersebut telah menjadi rimbun. Hal tersebut terjadi karena pembahasan. Tanaman mawar menjadi rimbun akibat adanya aktivitas dari meristem lateral. Hormon auksin adalah hormon pertumbuhan yang banyak ditemukan pada pucuk. Hormon ini dapat membantu menumbuhkan meristem apikal ke arah atas. Pada saat pucuk dipangkas, maka fungsi dari hormon auksin akan terhambat dan pertumbuhan meristem apikal juga terhambat. Saat meristem apikal pertumbuhannya terhambat, maka akan terjadi stimulasi pertumbuhan meristem lateral ke arah samping sehingga muncul tunas di bagian ketiak dan tanaman mawar menjadi rimbun. Soal nomor 4. Sering terpetik berita bahwa di pedesaan ada harimau yang mengganggu dan menewaskan manusia. Hal ini disebabkan oleh pembahasan. Hutan merupakan habitat dari berbagai spesies hewan termasuk harimau. Jika hutan ditebangi secara besar-besaran, maka habitat hewan di dalamnya akan rusak, sehingga hewan seperti harimau akan kehilangan tempat tinggalnya. Hal ini akan menyebabkan harimau mencari tempat atau habitat baru sehingga dapat menuju ke pemukiman warga terdekat dan mengganggu manusia. Berdasarkan penjelasan di atas, maka jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan. Teks laporan termasuk ke dalam teks non-fiksi karena teks tersebut berdasarkan dengan data yang bersifat faktual atau nyata. Jawaban yang tepat adalah A, karena menuliskan sebuah data faktual dari sebuah pengamatan. Sedangkan pilihan jawaban lain bukan merupakan teks laporan pengamatan karena terdapat kata aku yang merupakan teks non-fiksi lain, yaitu catatan harian atau buku harian. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 6. Saat sedang makan, seorang anak ditegur oleh gurunya agar duduk ketika hendak melakukan makanan. Guru tersebut menjelaskan bahwa kondisi terbaik ketika makan adalah dalam posisi duduk. Hal tersebut dikarenakan terdapat kerja sistem saraf yang bekerja lebih baik ketika dalam kondisi istirahat. Salah satunya yaitu kondisi duduk. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh sang guru, saraf yang dimaksud adalah pembahasan.
Saraf yang bekerja dalam kondisi istirahat merupakan saraf parasimpatik. Saraf tersebut memiliki sifat kerja rest and digest atau dapat diartikan saraf parasimpatik, bekerja dalam kondisi istirahat untuk mencerna. Secara umum, saraf parasimpatik akan bekerja dalam merangsang organ-organ pencernaan seperti merangsang sekresi getah lambung, merangsang sekresi air liur, merangsang sekresi getah pankreas, merangsang gerak peristaltik lebih aktif, dan sebagainya. Sehingga kondisi makan terbaik ketika berada dalam kondisi duduk atau istirahat. Jawaban yang tepat adalah E. Soal nomor 7. Teknologi manusia banyak yang terilhami dari ayat-ayat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk sarana transportasi. Helikopter sebenarnya meniru dari salah satu serangga di bawah ini. Serangga tersebut merupakan anggota ordo pembahasan. Capung berasal dari kelompok serangga insekta yang termasuk dalam ordo Odonata. Odonata adalah serangga yang ukurannya relatif besar dan kebanyakan serangga golongan ordo Odonata ini mempunyai tubuh yang berwarna indah dan bervariasi. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 8. Perhatikan salah satu anggota Echinodermata di bawah ini. Hewan di atas sangat bermanfaat bagi manusia karena digunakan sebagai bahan pembuat kerupuk. Hewan yang dimaksud tergolong dalam kelompok pembahasan. Jawaban yang benar adalah kelas Holothuridae. Hewan pada gambar di atas adalah teripang atau timun laut. Teripang berasal dari kelas Holothuroida. Hewan ini memiliki ciri-ciri antara lain berbentuk ramping memanjang seperti timun, memiliki mulut dan anus, memiliki tentakel yang dapat digerakkan di sekitar mulut, dan duri tidak terlihat. Teripang dapat dikeringkan dan dibuat kerupuk atau kulitnya yang kering direbus untuk digunakan sebagai bahan pembuat sup. Gimana gengs? Mudah bukan soalnya? Yuk perbanyak lagi latihan soal-soalnya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.